Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman kasiran kasira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita masih bersama kisah salihin, idea, gagasan bernas salihin yang kita pilih sejak lebih 2 bulan ya, bersama Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemarin kita membincangkan tentang keduniaan. Apa kata Fudail kemarin? Saya amati insan yang tertarik dan tergiur dengan keduniaan. Katanya, insan yang tertarik dan tergiur dengan keduniaan lantas dia tidak menarik sebarang kemanfaatan. Orang yang cinta dunianya berlebih-lebih, dunia itu bukan bermanfaat untuknya, malah merugikannya. Justru si hamba yang tidak memandang keduniaan lah yang meraih kemanfaatan keduniaan. Orang yang melihat keduniaan dengan pandangan yang betul, dialah yang akan meraih kemanfaatan katanya. Orang yang tak tahu dia nilai keduniaan, dia tidak akan menarik kemanfaatan dari keduniaan dengan maksimum. Subhanallah. Subhanallah. Contohnya ahli keluarga. Pasangan suami istri dia tahu tentang hidup keduniaan ini. Lalu mereka bertungkus lumus, bekerja keras, membuat taat kepada Allah. Tidak terintang dengan harta benda dan segala urusan keduniaan ini. Orang yang lupa kepada hakikat hidupnya, kadang-kadang sholatnya tercicir, sholatnya terabai, ibadah-ibadah sunatnya terlalai. La ilaha illallah. Baik, sekarang pula dengan hikmah yang baru, dalam catatan di sini nomor 21, pernah orang bertanya kepada Fudail. Fudail ini panggilannya Abu Ali. Wahai Abu Ali, katanya, bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum? Katanya, bila saat orang itu boleh meraih mahabbatullah, cinta Allah yang maksimum? Jelas Fudail jika dia menilai kurnia dan sekatan Allah adalah sama sahaja. Orang itu akan meraih kecintaan Allah, rasa cinta Allah, dan Allah mencintainya dengan maksimum kalau dia melihat kurnia dan sekatan adalah sama sahaja. Ini mengingatkan kita dengan kata-kata ahli hikmah yang lain, termasuk Ibnu Athaillah Sukandari rahimahullah, termasuk juga Al-Murabbi Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah mengatakan, rubama a'taka fa mana'ak, rubama mana'aka fa a'tak. Boleh jadi Allah memberi Anda, lalu Anda disekatnya. Boleh jadi Anda disekatnya, lalu diberinya. Ini karena belajar nih ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, orang itu akan meraih mahabbatullah kalau melihat sekatan dan pemberian itu sama. Orang yang dijaga Allah, ada kalanya disekatnya, ada kalanya diberinya. Tiba saat disekat. Tiba saat diberi. Itu tanda Allah mengurus kehidupan orang itu. Subhanallah. Diberinya kesempatan baca Quran. Diberinya. Itu pemberian. Mau orang itu baca Quran. Ada agenda hariannya bersama Al-Quran. Diberi oleh Allah. Ini taufik daripada Allah. Taisir juga. Yang disebut dalam surah Al-A'la. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah mudahkan orang berbuat taat. Allah beri. Allah beri dia tahajud. Allah beri dia salat tepat waktu. Allah beri dia ibadatnya tidak pernah terlambat. Allah beri dia sembahyang sunat. Rugi kalau perasaannya kalau tidak dia sembahyang sunat.
Allah beri dia. Ini pemberian namanya. Allah beri dia penghasilan harian yang sederhana, cukup untuk belanja dia. Allah tidak beri dia penghasilan yang banyak. Kalau banyak nanti dia lalai, dia cuai. Lalu Allah hadkan, Allah bataskan. Allah membatasi penghasilannya, cukup-cukup saja. Tapi ketaatan, Allah bukakan baginya. Allah sekat dia daripada rezeki yang melimpah ruah supaya dia tidak lalai, supaya tidak hanyut. Dan Allah bukakan baginya pintu ketaatan. Nah, ini sekatan, ini pemberian. Dia melihat. Itu maka kita digalakkan membaca apa? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau akan beri. Wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang akan memberi benda yang Engkau sekat, ya Allah. Kalau Engkau beri, pasti dapat. Tidak ada orang yang akan menahannya. Kalau Engkau tahan, engkau tak beri, tidak ada orang yang akan dapat memberinya. Jadi kata Fudail, orang itu akan meraih mahabbatullah saat dia melihat kurnia Allah dan sekatan itu adalah sama. Subhanallah. Ini boleh dilihat kepada kebendaan, boleh dilihat kepada keduniaan. Biasanya keduniaan ini pada kebanyakannya melalaikan. Maka orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang taat, tidak dikasihnya keduniaan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, supaya dia tidak lalai. Tengoklah insan yang banyak hartanya, kebanyakannya mereka kalau tidak diimbangi dengan iman dan ilmu yang kuat, harta itu melalaikan. Subhanallah. Ada yang sholatnya pun korban kadang-kadang. Ataupun dia sholat, tapi sholatnya tidak terasa sholat. Subhanallah. Dia sholat subuh, tapi tak sempat sembahyang sunat subuh. Coba lihat ya, fadilat hadis tentang orang sholat sunat subuh. Katanya orang tuh kalau dia sempat sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh tuh ya, itu nilainya lebih daripada segala dunia ini dan isinya. Kalau dia sempat sholat berjamaah di masjid, malam-malam dia tidur awal, dia berniat besok saya mau pergi sholat berjamaah di masjid. Kalau dia pergi ke masjid, alhamdulillah, nilainya sama dengan beribadat 1 malam tak tidur. Dia rumahnya sederhana, kehidupannya sederhana, tapi sholat berjamaah dia tidak ketinggalan. Sholat sunat tetap jadi perhatiannya, tetap jadi rebutannya. Itu dari bab sholat saja ya. Belum lagi bab zikir, bab tilawah, bab yang lain-lain, bab menambah ilmu. Bab menambah ilmu. Orang yang dibantu oleh Allah untuk mendapatkan jannah, besar perhatiannya kepada majelis ilmu. Maka selalu dikatakan bila bicara tentang ilmu, Rasulullah merangsang umatnya mengatakan, "Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Waman salaka tariqan. Hadis ini katanya di sini Imam Muslim. An Abi Hurairah katanya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, baginda Rasulullah SAW pernah berpesan bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Orang yang rajin hadir dalam majelis ilmu, orang yang rajin berjalan mendatangi majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nak tahu orang tu susahkah ke surga, senangkah? Tengoklah perhatiannya kepada majelis ilmu. Kalau berat perhatiannya kepada majelis ilmu, insya Allah surga jadi miliknya, insya Allah. Asal dijaga saja, diikhlaskan niat, dibaiki amal, banyakkan bertobat kepada Allah tentang kecuaian kelemahan-kelemahan ibadat kita itu. Dan jelasnya orang yang duduk dalam majelis ilmu,
dia dapat keampunan secara free, secara gratis. Dalam hadis lain, hadis kudusi Allah mengatakan, bila orang itu duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, katanya, kumu maghfuran lakum. Saat orang itu bangkit dari majelis, mau kembali ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing, katanya, bangkitlah, kamu sudah diampuni dosa kamu. Subhanallah. Subhanallah. Kalau orang itu ada ilmu, ada duit, tapi motivasinya tinggi untuk beramal, itu paling baik lah. Itu berarti semangatnya semangat sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramai yang kaya, tapi merebut ilmu, merebut tilawah, baca Quran, merebut salat, merebut jihad, berkorban fi sabilillah, mereka di depan sekali. Ada ilmu, ada iman, ada harta. Itu memang top lah ya. Tapi biasanya orang tuh kalau tidak lengkap bekalan ilmunya, imannya, harta itu melalaikan. Melalaikan itu maka ada peringatan dalam Quran ya. Ayat ini perlu kita baca selalu. Surahnya surah Munafiqun tuh ya. Surah orang munafik katanya apa? Kamu jangan dilalaikan oleh harta benda. Halaman 555 ayat 9 surah Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kamu jangan lalai disebabkan harta benda dan anak pinak, anak cucu, jangan melalaikan dari zikrullah, dari ibadat kepada Allah. Jangan sempat lalai solat daripada gara-gara atau disebabkan harta dan keluarga. Wa may yaf'al zalik, siapa yang dilalaikan oleh harta benda dan ahli keluarganya daripada ibadat kepada Allah, faulaika humul khasirun. Kamu akan rugi. Kalau rugi, susah nak masuk jannah. Ataupun masuk pun belakang-belakangan dia. Yang nak masuk jannah itu apa? Muflihun. Orang yang beruntung, orang yang berjaya. Mudah-mudahan ya, kita sebut lagi kata-kata Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad pernah ditanya oleh jamaah, wahai Abu Ali, katanya. Dia panggilannya Abu Ali. Bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum? Bila saat orang itu akan dicintai Allah dengan maksimum. Dan dia orang itu puas kepada Allah. Allah ridha kepadanya, orang itu ridha kepada Allah. Jelas Fudail, jika dia menilai kurnia dan sekatan Allah sama. Dia melihat pemberian itu nikmat. Sekatan itu nikmat. Katalah sakit. Sakit dilihatnya secara positif. Lalu dia sabar. Dia berdoa kepada Allah. Dia ridha. Nikmat. Dia sehat. Dia syukurkan kesehatannya. Allah tambahkan nikmatnya. Kalau orang itu sehat, lalu dia lalai berbuat maksiat, kesehatan dibuat untuk berbuat maksiat, itu tidak paham berarti. Bila dia sakit, dia mengeluh, tidak ingat Allah. Lepas sehat demam, sesudah dia sehat demam, tidak meningkat keimanannya, sudah diuji oleh Allah tapi tidak sadar. Itu berarti jatuh di timpa tangga namanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit dari apa yang dikatakan oleh Fudail ini. Besok kita akan bincang lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum wa astaudiukumullah alladzi la tadi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.